Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Unstoppable yang dirilis pada tahun 2018. Diceritakan seorang mantan gangster yang bekerja sebagai distributor makanan laut di sebuah pasar ikan. Pada suatu malam, istrinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak di apartemen. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai menampilkan kedua orang ini menurunkan box yang berisikan ikan segar dan makanan laut lainnya. Pria ini bernama Doncul dan sahabatnya bernama Chunsik. Mereka berprofesi sebagai distributor ikan dan mengantarkan pesanan mereka masing-masing. Kemudian, Doncul menerima telepon dari seorang pria, lalu dia pergi terburu-buru untuk menemui pria tersebut. Sesampainya di sana, mereka menawarkan investasi kepiting raja kepada Doncul. Setelah melihat kepiting raja yang akan diinvestasikan, mereka pun tertarik untuk berinvestasi. 고맙습니다. 형 고맙습니다. 형 전화 주세요. Di sisi lain, terlihat wanita yang sedang bekerja di panti jompo dan di restoran. Wanita ini adalah istri Doncul yang bernama Jisoo. Dia bekerja di tempat berbeda untuk mendapatkan uang tambahan karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia baru makan di dalam mobil saat dia pulang bersama sang suami. Di waktu yang sama juga, sang suami bercerita tentang investasi kepiting raja, namun Jisoo langsung memperingatkan sang suami karena mereka sudah beberapa kali ditipu sebelumnya. Tepatnya di apartemen, sekelompok gangster dan juga pemilik perusahaan peminjaman uang membuka paksa pintu tersebut. Inilah pemilik perusahaan yang bernama Gitai. Lalu dia menyiksa seorang pria yang tidak mampu membayar hutangnya. Bahkan, hampir dibunuh untuk mendapatkan uang asuransinya. Tiba-tiba datang seorang gadis. Gitai pun langsung tertarik dengannya dan membawa gadis itu pergi sebagai tebusan hutang ayahnya. Saat perjalanan pulang, mobil gangster tersebut tidak sengaja menabrak mobil Doncul dari belakang. Doncul pun turun dan memeriksa mobilnya, lalu mengajak supir itu turun untuk membuat laporan kecelakaan. Supir itu memberikan kartu nama dan bahkan memberikan uang damai. Melihat kejadian tersebut, Jisoo langsung tidak terima. Gitu yang melihat Jisoo yang emosi, langsung tertarik dengan kecantikannya. Dia langsung turun dari mobil, lalu menghajar supirnya dan menyuruhnya meminta maaf. 죄송합니다. 죄송합니다. 예. Keesokan harinya, Doncul mendatangi kantor serikat pedagang untuk menagih upahnya yang selama ini belum dibayarkan. Dengan berat hati, ketua serikat memberikan upahnya, namun yang diberikan hanya sedikit. Beralih di tempat lain, di mana Chunsik menceritakan kepada Doncul mengenai kondisi keuangannya dan investasi kepiting raja. Di waktu yang sama, dia menerima telepon dari rekan bisnisnya. Dia memberitahukan bahwa kapal pengiriman kepiting raja ditahan di wilayah Cina karena melewati wilayah Cina. Di tempat lain, Jisoo berada di kantor pengacara untuk mendiskusikan permasalahan biaya sewa apartemen mereka. Lalu, pengacara itu memberikan saran terbaiknya untuk Jisoo. Sementara itu, anak buah Gitai mengamati dari seberang jalan. Ketika Jisoo dan Doncul bertemu di sebuah restoran, Jisoo pun menceritakan hasil pembicaraannya dari pengacara itu, bahwa saran yang terbaik untuk mempertahankan apartemen itu, yaitu harus bercerai. Doncul pun langsung menolak saran dari pengacara dan mengatakan dia telah melakukan investasi kepiting raja. Mendengar uang tersebut hasil pinjam dan nilainya sebesar $100.000, Jisoo pun kaget. Bahkan Jisoo langsung pulang saat Doncul menyiapkan kue ulang tahunnya. Saat Jisoo tiba di apartemennya,
Jisoo merasa bersalah dan mengirimkan pesan singkat agar sang suami cepat pulang. Di tengah derasnya hujan, Donchul pun berhenti dan melihat seseorang memindahkan barang ke dalam mobil. Ternyata itu adalah anak buah Gitai untuk memperlambat Donchul pulang ke apartemennya. Sementara, kelompok yang lain dan Gitai memaksa masuk ke apartemen Jisoo untuk menculiknya. Setibanya Donchul, dia melihat kamar yang berantakan dan langsung keluar mencari istrinya. Keesokan harinya, Donchul langsung melapor ke kantor polisi dan dia diperlihatkan hasil rekaman CCTV saat kejadian itu. Namun, hasil rekaman CCTV tidak merekam kejadian itu. Saat keluar dari kantor polisi, Donchul menerima telepon dari Gitai. Gitai akan membunuh istrinya apabila Donchul kembali lagi ke kantor polisi. Kemudian, Gitai meninggalkan kartu namanya di apartemen Donchul. Lalu Gitai mengajak Donchul bertemu di sebuah restoran. Setelah cukup lama menunggu, Donchul menerima telepon dari Gitai. Dia mengatakan untuk menjual istrinya dengan uang 1 tas yang berada di depannya. Donchul yang tidak menerimanya, dia membawa uang itu ke kantor polisi. Melihat motif pelaku, polisi berasumsi bahwa kasus ini merupakan kasus perdagangan manusia dan menyita uang itu sebagai barang bukti. Donchul yang tidak menyerah datang lagi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya. Namun, dia mendapatkan respon biasa saja dari penjelasan pihak polisi. Dia juga sempat melihat banyak poster tentang wanita yang hilang. Merasa kinerja polisi sangat lambat, Donchul pun berinisiatif untuk melakukan penyelidikan tentang kasus istrinya. Donchul yang membutuhkan dana operasional mendatangi lagi kantor serikat untuk mengambil sisa upahnya yang belum dibayarkan. Namun, Donchul diusir oleh ketua serikat. Sehingga terjadilah perkelahian dengan anggota serikat. 내 돈 가지고 와 빨리. Lalu pada akhirnya, ketua serikat harus rela memberikan sisa upahnya kepada Donchul. Setelah dari kantor serikat, Donchul dan Chungsik mendatangi seorang detektif swasta yang bernama Jinho. Mendengar penjelasan dari Chungsik, Jinho berpendapat bahwa kasus istri Donchul bukanlah kasus penculikan, melainkan kasus perdagangan manusia, dan cukup banyak yang datang kepadanya dengan kasus yang serupa. Dengan perasaan yang kesal, Donchul meninggalkan tempat itu. Namun, Chungsik meyakinkan Donchul untuk menggunakan jasa detektif Jinho karena dia salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian, Jinho melakukan tugasnya dan mendapatkan data dari rekaman CCTV dengan atas nama Choi Man-sik, dan mereka pun segera mendatangi rumahnya. Hasil interogasi dengan Choi Man-sik adalah dia telah menjual mobilnya di tempat bandar judi karena ketagihan bermain judi. Setelah itu, mereka mendatangi tempat perjudian yang dibasuk Choi Man-sik. Di sana, Pandar pun mencurigai mereka sebagai detektif, lalu memanggil anak buahnya untuk mengepung Donchul dan kawan-kawan, sehingga terjadilah perkelahian. Kemudian, Donchul dan kawan-kawan berhasil menghajar mereka satu persatu, yang membuat si bandar harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Donchul. Malam harinya, Donchul pun mendatangi klub malam sesuai alamat di kartu nama yang diberikan oleh si bandar. Namun ternyata, tempat tersebut sudah berganti nama pemilik usaha. Saat akan pulang, Donchul melihat pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub malam, Donchul penasaran dengan mobil itu. Dan teringat wajah pria yang mirip dengan seseorang yang menghambatnya waktu pulang ke apartemennya. Pria itu bernama Leung Gyu. Saat Leung Gyu berada di dalam mobil,
Doncul menghampirinya dan memintanya untuk turun. Tak lama kemudian, Doncul menerima telepon dari kantor polisi yang mengabarkan telah menemukan mayat dengan ciri-cirinya seperti Jisoo. Setelah Doncul melihat foto wanita itu, ternyata bukanlah Jisoo, melainkan Lee Eun-jung, wanita yang dilaporkan telah hilang 2 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh Jin-ho, diketahui bahwa suami Lee Eun-jung yang bernama Jun-yu menyerahkan diri tidak lama istrinya ditemukan. Karena merasa bersalah, telah menjual istrinya kepada komplotan Gitai. Setelah berbincang-bincang dengan Yun-jun, mereka diberikan berkas hasil investasi Yun-jun agar mereka mendapatkan petunjuk lebih banyak dalam mencari Jisoo. Tak lama kemudian, Yun-jun melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kemudian, Doncul mendatangi kantor pembiayaan sesuai petunjuk dari kartu nama dari berkas yang diberikan oleh Yun-jun. Ternyata sama dengan kartu nama yang diberikan Doncul oleh supir yang menabrak mobilnya. Pria ini bernama Dusik, lalu Dusik diseret keluar dari ruangannya dan dibawa ke kantor detektif Jin-ho untuk diinterogasi. Di sisi lain, Gitai melihat kejadian itu melalui rekaman CCTV. Kemudian, dia melakukan panggilan video dengan Doncul. Di situ, Gitai memperlihatkan kondisi istrinya terikat dengan tali, lalu Gitai menyuruh Doncul untuk membunuh Dusik. Doncul pun harus membunuh Dusik dengan tali karena tidak tega melihat istrinya disiksa oleh Gitai. Setelah melihat Dusik tewas, Gitai menyuruh Doncul untuk mengembalikan uangnya jika ingin Jisoo dibebaskan. Setelah panggilan berakhir, Doncul menyadarkan Dusik yang hanya dibuat pingsan dan meminta keterangan dengannya. Kemudian, mereka memulai merencanakan untuk mencuri uang itu di kantor polisi. 일단 빨리 움직이자. Saat tiba di kantor polisi, Jin-ho dan Chung-sik yang menyamar sebagai seorang jaksa dan mendatangi kantor polisi. Namun, rencana tidak berjalan lancar karena polisi mulai curiga dengan gerak-gerik mereka. 신분증 좀 보여주세요. 검사님? Mengetahui penyamaran kedua temannya mulai terbongkar, Doncul berinisiatif untuk meledakkan salah satu mobil detektif polisi. Untuk mengalihkan perhatian polisi sehingga mereka pun berhasil kabur dengan uang tersebut. Beralih ke tempat lain, tepatnya di tempat persembunyian wanita yang telah diculik. Di sana terlihat Gitai marah besar dan memukuli Lim Gyu karena telah menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Kemudian, Gitai mendapatkan kabar dari Doncul yang mengatakan bahwa mereka berhasil mendapat kembali uangnya. Gitai pun mengajak Doncul untuk bertemu di tempat persembunyiannya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Doncul setelah mendapat kembali uangnya, dan juga memberitahu lokasi pertemuan mereka kepada polisi. Melihat kondisi yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba melarikan diri melalui jendela besi. Akan tetapi, hanya Jisoo yang berhasil kabur. Lalu Jisoo menghadang mobil yang lewat dan memintanya untuk diantarkan ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, terjadi kemacetan, sehingga Jisoo berinisiatif keluar dari taksi dan lari menuju ke kantor polisi. Akan tetapi, langsung dihadang oleh Gitai. Doncul yang tiba di lokasi persembunyian langsung menghajar anak buah Gitai. Sementara itu, Jin-ho dan Dusik membebaskan para tahanan wanita karena tahanan wanita akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang lain. 검사.
Melihat polisi yang sudah sampai di tempat kejadian dan menangkap para anggota gangster, kemudian Doncul pergi mencari istrinya yang sudah diduga melarikan diri setelah melihat jendela besi itu sudah rusak. Saat di jalan, mobil Doncul berpapasan dengan mobil Gitai. Gitai yang melihat itu adalah Doncul, menyuruh anak buahnya Gitai untuk kabur. Lalu, aksi kejar-kejaran pun terjadi sangat menegangkan. Kemudian, tabrakan pun terjadi, sehingga mobil Doncul harus terlempar ke seberang jalan. Kita yang penuh amarah dan kesal kepada Doncul karena tidak merelakan istrinya untuk dibeli. Gita mengambil kapak dan langsung menghampiri mobil Doncul. Saat Gita lengah, Doncul menariknya ke dalam mobil dan memukulinya berkali-kali sampai Gita terlempar keluar dari mobilnya. Gita langsung berpura-pura meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kemudian dia mencoba menusuk Doncul dengan pisau, akan tetapi Doncul dapat menangkisnya dan menghajar sampai babak belur. Setelah itu, Doncul menuju ke mobil Gitai dan menyadarkan istrinya yang pada saat itu sedang pingsan. Tak lama kemudian, mobil ambulans dan mobil polisi tiba di lokasi kejadian. Kemudian, kasus ini pun diliput oleh media setempat dan memberitakannya melalui media elektronik. Saat itu juga terlihat kapal yang membawa Kepiting Raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang Cina. Di akhir film, terlihat Doncul mengunjungi restoran Kepiting Raja milik Chung Sik dan Jing Ho. Kemudian, Doncul merayakan ulang tahun istrinya dengan menyantap Kepiting Raja dan film pun berakhir. Mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan cerita dan kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.